Ya, kita beralih ke Blora, Jawa Tengah. Pemirsa, ada ratusan ekor sapi yang kembali terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Akibat wabah PMK ini, petani mengaku harga sapi mengalami penurunan. Ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berpotensi menyerang kesehatan hewan ternak hingga kematian ini kembali menyerang ternak sapi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebagai daerah penghasil populasi sapi terbesar di Jawa Tengah, Pemkab Blora pun mengambil langkah pencegahan bersama para peternak. Di Kabupaten Blora sendiri, hingga saat ini ada 360 ekor sapi yang terpapar penyakit PMK. Pemirsa, kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melonjak signifikan dalam 2 minggu terakhir. Sedikitnya ada 889 ekor sapi di Kabupaten Pati yang terpapar PMK dan 108 ekor sapi diantaranya mati. Dari 889 sapi yang terserang PMK, ada sebanyak 194 sapi yang terpaksa disembelih, sedangkan sebanyak 562 ekor sapi saat ini masih sakit atau terjangkit PMK dan 25 lainnya dinyatakan sembuh. Wabah PMK tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Pati. Kasus terbanyak berada di Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Winong. Ya, untuk membahas mengenai wabah PMK ini, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Dirjen PKH, ada Bapak Agung Suganda. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Pak Agung, kami ingin dengar begitu apa yang sudah disiapkan oleh PKH untuk mengatasi adanya wabah PMK yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Pak, data terbaru yang dimiliki oleh Anda, ada berapa kemudian yang tersebar begitu mengenai wabah PMK ini? Ya, jadi terima kasih Mbak Vena. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kasus PMK ini mengalami peningkatan. Jadi sejak adanya wabah PMK tahun 2022 lalu, Indonesia sudah menjadi negara endemis atau terjangkit PMK, dan memang terjadi peningkatan kasus setiap Januari atau Februari setiap tahun, dan pada tahun ini agak cepat kasus peningkatan mulai terjadi di minggu ketiga bulan Desember tahun 2024 yang lalu. Dan dari data informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang kami terima laporan dari daerah, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025 kemarin, sudah dilaporkan sebanyak 13.287 ekor sakit terkena PMK, dan ini tersebar di 10 provinsi, kemudian juga kematian mencapai 305 ekor dan potong paksa sebanyak 117 ekor. Oke, baik. Dengan banyaknya wabah PMK yang sudah tersebar di Indonesia begitu, apa langkah mitigasi yang sudah disiapkan atau mungkin sudah dilakukan begitu? Ya, langkah mitigasi terkait dengan PMK ini, kami di Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah cepat dan sebagai respon cepat kenaikan kasus pada minggu ketiga Desember tersebut, kami telah mendistribusikan kembali vaksin PMK pada tanggal 28 Desember sebanyak 50.000 dosis beserta obat, vitamin, dan desinfektan ke 7 provinsi, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan 1 provinsi di Sumatera, yaitu di Provinsi Lampung yang melaporkan adanya kasus PMK dengan peningkatan yang agak signifikan. Dan tentu ini digunakan untuk melakukan kegiatan vaksinasi untuk ternak yang sehat, kemudian juga pengobatan dan juga penyemprotan atau desinfeksi di kandang dan pasar ternak. Kemudian juga kami tentu terus mengingatkan, ada surat kami tanggal 4 Desember, kemudian surat Bapak Menteri tanggal 3 Januari, untuk terus mengingatkan pemerintah daerah untuk bersama-sama membentuk satgas, membentuk tim
untuk melakukan kegiatan vaksinasi, pengobatan, desinfeksi, kemudian sosialisasi kepada para peternak untuk mengkondisikan ternaknya tentu agar tetap sehat, kalaupun sakit harus segera diisolasi, diobati dan tidak dikeluarkan dari kandangnya untuk mencegah penularan. Dan tentu juga kami memberikan layanan hotline untuk pelaporan di samping melalui sistem informasi kesehatan hewan, juga melalui WhatsApp yang sudah kami sediakan nomor khusus untuk digunakan melaporkan kasus, dan tentu ini akan segera kami respon tim gabungan dari kabupaten kota, provinsi, dan juga dari pusat. Seperti itu, Mbak. Pak Agung, bagaimana kemudian dengan langkah Kementan untuk memastikan pasokan dari daging ternak ini aman untuk dikonsumsi, mengingat kita juga sudah dekat begitu dengan Ramadan dan juga Idul Fitri? Ya, peningkatan kasus PMK ini juga tentu diiringi dengan mulai meningkatnya mobilisasi ternak, khususnya ternak-ternak muda yang akan disiapkan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, maka kami di tahun 2025 ini juga sudah menyiapkan sejumlah vaksin kurang lebih 4 juta dosis yang siap akan kita distribusikan, termasuk juga obat, vitamin, dan desinfektan. Dan vaksin ini akan digunakan untuk vaksinasi di bulan vaksinasi yang kita lakukan di akhir Januari sampai dengan Februari. Tentu dalam rangka untuk memastikan bahwa ternak-ternak yang akan dilalu lintaskan untuk memenuhi kebutuhan di Idul Fitri maupun nanti di Idul Adha itu sehat, dan kita tetap bisa mendapatkan daging maupun ternak untuk kebutuhan hari besar itu dalam jumlah yang cukup. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang tidak menular kepada manusia, dan tingkat kematiannya juga sebetulnya relatif kecil. Sepanjang ternak yang sakit ini diobati, kemudian juga diberikan makan dan perawatan yang cukup, itu kematiannya kurang dari 2%. Dan jika diberikan makan yang cukup tadi, maka sapi atau ternak ini akan kembali sehat dan tentu bisa dipotong dan dagingnya bisa dikonsumsi untuk kebutuhan Idul Fitri. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging nasional kita, di samping menggunakan daging-daging yang berasal dari sapi lokal, kita juga saat ini masih mengimpor daging sapi beku dari luar, dan juga termasuk mengimpor sapi bakalan dari luar negeri untuk dipotong di Indonesia. Jadi untuk kebutuhan Idul Adha, Idul Fitri maupun juga Idul Adha nanti, kita pemerintah bisa menjamin ketersediaan daging sapi kerbau ini bisa tercukupi. Begitupun juga untuk ternak menghadapi Hari Raya Idul Kurban nanti. Kita sudah punya pengalaman di tahun 2022, 2023 kemarin, dan alhamdulillah kita sudah bisa melewati itu semua dengan baik. Oke, dari PMK Pak, untuk menghindari adanya pedagang ataupun peternak nakal, kemudian bagaimana cara memastikan daging yang dikonsumsi ini aman begitu? Ya, yang pasti jika ternaknya sakit, kami menghimbau kepada para peternak agar tidak menjual ternaknya, tetapi mengisolasi dan memberikan pengobatan serta perawatan yang cukup sehingga ternaknya bisa kembali sehat. Dan jika memang terpaksa, maka bisa dilakukan potong paksa, dan sekali lagi PMK ini tidak menular kepada manusia. Sehingga sepanjang pemotongannya dilakukan dengan baik, dan yang paling penting adalah harus menjaga agar jangan sampai potensi penularan melalui media, bisa darah dan sebagainya itu tidak menular kepada ternak yang sehat yang belum divaksin. Tapi kalau sudah divaksin tentu ini akan tidak terserang dari PMK ini juga. Kemudian bagi para peternak yang ingin menjual ternaknya, saat ini dengan adanya kasus ini memang kami pantau terjadi penurunan harga jual ternak, dan oleh karena itu maka beberapa daerah saat ini juga sudah melakukan penutupan pasar ternak sambil melakukan desinfeksi, dan tentu ini juga sekaligus juga untuk menjaga agar harga ternak hidup kita
tidak terlalu turun karena sekali lagi tidak akan mengganggu kesehatan manusia karena PMK ini tidak menular pada manusia. Jadi tidak perlu panik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dirjen PKH Bapak Agung Suganda atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak. Selamat malam.